Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa jumpa lagi ya dalam pembelajaran tematik. Untuk sekarang kita akan belajar tematik tema 7, indahnya keberagaman. Subtema yang ke-1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Oseng, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, berikut contoh suku yang ada di Indonesia, antara lain ada suku Dani dari Papua, suku Tengger dari Jawa Timur, dan suku Nias dari Sumatera Utara. Berikut adalah contoh kata-kata sulit dan artinya yang sesuai dengan teks suku bangsa di Indonesia yang sudah kita baca tadi ya. Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Kemudian ada kata sensus. Itu artinya perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada kata etnis, itu artinya adalah suku bangsa. Pokok pikiran pada paragraf yang ke-1 yaitu Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan agama namun tetap hidup rukun. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, berikut adalah cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Nah, sebagai berikut nih. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi semuanya harus dibaca ya. Kemudian yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau awal dan akhir pada paragraf. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti pada gambar-gambar berikut ini. Nah, coba kalian cari tahu persamaan apa ya yang terdapat pada ketiga gambar tersebut.
Ya, ada banyak persamaannya ya. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Coba kalian lakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari ketiga kegiatan tersebut dapat kita simpulkan ya, yang pertama, mendorong dan menarik meja itu hasilnya meja bisa bergeser. Kemudian kegiatan yang kedua, mengangkat atau meletakkan tas juga tasnya bisa bergeser hasilnya ya. Yang ketiga, kegiatan melipat dan meremas kertas hasilnya adalah kertas bisa berubah bentuk. Nah, dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam kegiatan ketiganya tersebut ya disebut dengan gaya. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau benda berubah bentuk. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut dan kita jawab bersama-sama pertanyaannya ya. Yang pertama adalah gambar mobil didorong. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping ini dapat bergerak? Iya, jawabannya adalah dapat membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Kemudian lampu bisa menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Jawabannya adalah karena adanya aliran listrik yang dialirkan melalui sambungan kabel menuju lampu. Gambar ketiga itu ada jarum menempel pada batang magnet. Nah, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ya, karena jarum terbuat dari besi. Magnet menarik kuat suatu benda yang berbahan besi. Kemudian ada buah yang jatuh dari pohonnya ya. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon itu karena adanya gaya gravitasi bumi dan juga buah tersebut sudah mengalami kematangan. Gambar selanjutnya ada kursi yang didorong ya. Apa yang menyebabkan kursi itu mudah dipindahkan? Karena adanya geseran pada permukaan kursi yang halus dengan lantai. Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Gaya otot merupakan suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Nah, yang pertama ada anak-anak yang sedang melakukan kegiatan tarik tambang. Kemudian gambar yang kedua, pengrajin gerabah sedang membuat gerabah. Yang ketiga, gambar seorang ibu yang menggendong anaknya. Dan yang keempat, gambar sapi yang sedang menarik pedati. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan pemanfaatan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan gerabah? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur untuk masak-memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar, misalnya kendi dan belanga. Pada awalnya, pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur, namun dalam perkembangannya, seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara. Di Jawa, tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah di Kasongan, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Perajin Kasongan dahulu hanya membuat barang-barang rumah tangga seperti anglo, cobek, atau kendi. Namun pada tahun 1970-an, Bapak Sabto Hudoyo, seorang seniman Yogyakarta, mendidik perajin di sana. Sejak saat itu, seni gerabah semakin bermunculan. Semakin hari pengetahuan dan keahlian perajin makin berkembang. Gerabah Kasongan menjadi terkenal dan banyak dicari.
Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, ada sebuah daerah yang terkenal dengan seni pembuatan gerabah, yaitu di Banyumolek. Ada satu karya unik dari seni kerajinan gerabah dari Banyumolek ini, yaitu kendi maling. Umumnya, kendi atau wadah air mempunyai lubang di bagian atas untuk mengisi air. Namun kendi dari Banyumolek ini mempunyai lubang untuk mengisi air pada bagian bawah. Konon pada zaman dahulu, kendi ini dibuat untuk raja sebagai pengaman supaya maling yang berniat meracuni raja kebingungan mencari lubang di bagian atas kendi. Masyarakat Pulau Au di Maluku Tengah juga membuat gerabah yang disebut dengan sempeh untuk keperluan rumah tangga. Ada sempeh yang digunakan sebagai kompor, tempat memasak makanan, dan membuat obat-obatan tradisional. Ada juga sempeh yang digunakan sebagai wadah suguhan dan berfungsi seperti piring. Di Papua saat ini, tradisi pembuatan gerabah ditemukan di pesisir utara Papua, tepatnya di Kampung Abar. Kampung Abar adalah salah satu kampung di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura. Umumnya, pembuatan gerabah di Kampung Abar dilakukan oleh wanita. Konsumen gerabah dari Kampung Abar adalah para wisatawan yang datang ke Danau Sentani. Bagi para wisatawan, gerabah Papua itu menarik karena dibuat dengan tangan kosong tanpa mengandalkan teknologi alat pemutar. Bentuknya yang tidak halus dengan motif-motif khas Sentani juga merupakan daya tarik gerabah Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Coba kalian perhatikan notasi lagu Apuse berikut ini. Setelah kita menyanyikan lagu Apuse, silahkan kalian diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama orang tua kalian atau saudara kalian. Yang pertama, dapatkah kamu rasakan naik turunnya pada lagu Apuse? Yang kedua, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Yang ketiga, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah? Yang keempat, tuliskan syair lagu Apuse lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis naik, rata, atau turun. Contohnya seperti ini. Nah, garis-garis ini disebut garis melodi. Silahkan kalian baca kembali teks suku bangsa di Indonesia pada halaman 1. Nah, setelah dibaca ya, di situ ada pengetahuan yang sudah diketahui oleh kalian dan pengetahuan yang belum diketahui oleh kalian sebelum dan sesudah membaca teks tersebut. Misalnya seperti ini. Pengetahuan yang sudah diketahui yaitu slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang Garuda Pancasila. Sedangkan pengetahuan yang baru didapat atau yang baru diketahui setelah membaca teks tersebut yaitu jumlah suku bangsa di Indonesia yaitu sekitar 1.331 suku berdasarkan survei Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010.
Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.